Baik, baik. Jadi teman-teman, Ajam ini seorang ustadz. Saya mau nanya Ajam, setelah diskusi dengan saya kemarin-kemarin hari ini, banyak nggak yang inbox yang mengatakan bahwa Anda tersesat, berani Anda lancang Yang caci maki banyak, bahkan saya dituduh Kristen Koptik. Karena saya berjanggut, saya dituduh Kristen Koptik. Nggak masalah, saya tidak terlalu peduli. Banyak muslim-muslim yang kontra, mengkritik, memaki-maki Anda. Setuju? Ya, Kristen Koptik, saya dikafirkan sebagai Kristen Koptik. Apa-apa? Lihat tuh teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ya, saya sudah bilang, nah kabur dari dia. Mungkin Anda tahu ya sutradara, ya kan? Sutradara itu adalah perancang sebuah skenario dari lakon seseorang. Jadi Al-Quran itu kan telah diturunkan di Lauhul Mahfuz secara sempurna. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau malam bahas apa ya dogma bahasanya? Aduh, gimana ya? Azam, kamu jangan bahas dogma. Oke, saya kesampingkan dogma. Saya pakai argumentasi umum saja. Oke, saya lepas. Kita nggak bahas saya buang dogma. Oke. Kalau bahas dogma di channel lain, kita nggak bahas dogma. Oh iya, oke, saya buang. Saya lepaskan. Oke, kita bahas yang argumentasi yang bisa dinalar oleh orang di pada channel umumnya saya saja. Ini kita tidak bahas dogma. Kalau bahas dogma, kita debat kusir. Oke, siap Edis. Saya hargai Anda. Oke. Silakan. Jadi ayat tersebut ingin mengajarkan bahwasanya Nabi Muhammad itu manusia, dan ayat tersebut di dalam surah At-Tahrim itu ingin mengkonfirmasi ayat yang di dalam surah Al-Kahfi yang berbunyi di ayat terakhir itu ya, saya nggak tahu ayat berapa itu, pokoknya di terakhir deh, 10 terakhir. Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu bahwasanya saya ini hanya manusia biasa seperti kalian. Artinya ketika Nabi Muhammad melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan itu wajar, seperti lupa, keliru dan lain-lain sebagainya, itu hal yang biasa. Ingin mengkonfirmasi ayat tadi bahwasanya dia hanya seorang manusia, begitu. Itu kalau tidak berbicara doktrin. Baik, saya ikuti pola pikir kalian. Ini sudah pernah saya bahas di buku saya, Hal Mengikuti Muhammad. Ya, dengan hal mengikuti Yesus. Jadi Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu manusia biasa, melakukan kesalahan, dan dia juga sering lupa, ya, sering berbuat sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Kalau sering itu berarti kerap sekali ya, tapi kalau 1 kali, 2 kali itu kan belum bisa dikatakan sering ya, apalagi jika dikalkulasi dari usia 23 tahun selama dia menerima wahyu. Oke, baik. Artinya Muhammad manusia biasa dan dia pun melakukan kesalahan. Iya. Oke. Kalau begitu, mengikuti Muhammad kemungkinan juga bisa salah, betul? Ketika hal tersebut, misalnya tidak ada teguran. Iya, kita ngomongin jujur nih. Udah mulai nih. Dengar Ajam, pelan, tenangkan dulu pikiranmu ya, tenangkan. Saya pernah menulis sebuah buku, Hal Mengikut Muhammad, babnya itu hal mengikut Muhammad dengan hal mengikut Yesus. Gini. Nanti saya beli bukunya ya. Bagaimana? Nanti saya beli bukunya. Enggak perlu beli, gratis untuk muslim itu gratis. Saya bagikan gratis. Oh, gratis. Salah satunya adalah Uncu PI. Nah, Uncu PI itu udah dapat bukunya. Ya, saya bagikan tuh kepada muslim-muslim. Gini. Itu saya bagi kurang lebih 2.000 buku. Saya bagi kepada muslim-muslim. Gak ada bantahan. 7 orang yang laporan kepada saya setelah baca buku itu meninggalkan agama Islam. Ya, dengarkan. Perhatikan ya. Mengikut Yesus tidak mungkin salah. Karena Yesus itu kebenaran. Sedangkan Muhammad Anda akui adalah manusia biasa dan melakukan kesalahan. Betul? Ya. Dan mengikuti Muhammad terbuka peluang, terbuka lebar kemungkinan untuk salah atau sesat, betul? Salah atau sesat. Salah itu belum tentu sesat. Definisinya udah keliru. Mengikuti Muhammad terbuka peluangnya untuk salah, betul? Masih bisa diterima. Lanjut. Baik. Jadi teman-teman, oke coba buat pengakuan. Saya seorang muslim. Nanti di training. Di dalam ranah ini tidak bisa begitu. Nah, ini dia kamu mau pengakuan kan? Enggak. Ayo buat pengakuan. Begini Dis, nanti terframing bahwa salah itu sudah pasti sesat. Ajam, mengikuti Muhammad kemungkinan bisa salah nggak? Untuk sementara ini belum ada bukti yang valid. Tuh kan?
Lihat. Tidak. Coba Anda buktikan dulu. Oke, baik. Saya Karena kasih Anda contoh. tidak mau Saya berbicara kasih contoh. dogma kan? Saya kasih contoh. Pernah suatu waktu Muhammad pergi ke Madinah, betul? Di sana dia mendapati para petani. Di sana dia dapati para petani kurma. Udah lagi ya. Saya katanya mau kasih contoh spesifik. Iya, mau saya kasih contoh spesifik. Artinya saya sudah tahu kisah itu ya kan? Oke. Ketika para petani kurma mengikuti perkataan Muhammad, mereka akhirnya berada di dalam sebuah kebangkrutan nggak? Artinya sesat nggak itu? Dalam definisi agama. Baik. Mereka berada di jalan yang salah nggak ketika mereka mengikuti Muhammad? Salah, tapi sesat nggak dalam definisi agama? Oke, kita jangan ngomongin sesat dulu. Jangan ngomongin sesat. Karena nanti kalau sesat nanti konotasinya agak lain. Gini, ketika para petani kurma mengikuti Muhammad, maka mereka berada di dalam kesalahan, betul? Kekeliruan, betul. Kekeliruan. Artinya ada contoh-contoh orang yang mengikuti Muhammad justru berada di dalam kekeliruan. Padahal Muhammad yang sama bilang, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Betul? Betul. Pernahkah orang yang taat? Tidak. Pernahkah orang yang taat kepada Muhammad berada dalam kekeliruan? Pernah. Artinya, klaim Muhammad mengikuti dia sama dengan mengikuti Allah adalah dusta. Baik, boleh dijelaskan? Silakan. Oke, begitu. Ayat yang berbunyi wa mayyuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Itu semua hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut diletakkan di surah manapun, itu berbicara mengenai syariat. Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada hal-hal yang membicarakan tentang teknis pertanian. Nah, ketika apa-apa yang dikelirukan oleh Nabi Muhammad, semua itu kaitannya dengan hal-hal teknis keduniaan. Tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan syariat, begitu. Jadi ketika kita mengikuti Nabi Muhammad dalam hal-hal bab syariat, maka tidak akan pernah ada kekeliruan. Kenapa? Karena semua ada kontrol dari langit, yaitu pencipta alam semesta, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja sih dari saya. Baik, artinya ketika taat kepada Muhammad bisa saja seseorang itu keliru, tetapi ketika taat kepada Allah, orang tidak bisa keliru. Dalam hal keduniaan tentu orang bisa keliru. Coba misalnya Nabi Muhammad gimana caranya buat rudal? Kalau mengikuti Allah dalam hal keduniaan keliru nggak? Sebentar aja. Kalau dalam hal keduniaan mana perintah Allah dalam hal keduniaan? Misalnya buat rudal, buat balistik, roket. Oke, berarti tidak usah mengikuti Allah dalam hal keduniaan. Ada nggak instruksinya? Kalau ada, ayo kita diskusikan. Makanya saya bilang. Bingung sendiri. Makanya saya bilang. Ketika seorang ustadz yang sungguh, teman-teman saya kasih informasi ya, ini Ajam ini, dia betulan ustadz. Saya akui dia betulan ustadz, karena dia tahu. Makanya saya nggak perlu capek kalau ngomong sama ustadz. Saya ngutip ini, dia langsung tahu dia. Makanya dari situ saya simpulkan dia ustadz. Nah, orang awam Ajam datang ke sini membantah saya. Ustadz datang ke sini mengiyakan saya. Oke, coba kamu buat pengakuan terhadap umat. Wahai umat muslim, mengikuti Nabi, mengikuti Muhammad, bisa keliru. Silakan, buat statement itu. Kalau dalam hal keduniaan, buat statement dulu dong. Ya, dengar dulu dong. Ini kan mau menjelaskan. Wahai umat muslim, mengikuti Muhammad ya kan? Itu bisa keliru. Silakan. Dalam hal keduniaan, ketika kita mengikuti sosok Nabi manapun itu bisa saja keliru karena mereka diutus bukan untuk itu. Iya, harus itu bahasa diplomatis dulu. Melintir aja. Saya nggak ngomong Nabi lain. Saya ngomong Muhammad. Tolong kamu buat statement. Ya, pokoknya itulah penjelasan kita tadi. Jadi menghargai saja. Makanya saya bilang teman-teman, dia takut sama umat. Ayo aja, buat pengakuan yuk. Wahai umat, marilah kita sadari, marilah kita akui bahwa mengikuti Nabi, itu kekanak-kanakan menurut saya. Muhammad, itu bukan sebuah diskusi yang baik menurut saya. Loh, tadi Anda sudah mengakui, sekarang tidak mau. Maksudnya mengakui bagaimana? Saya katakan, kalau dalam hal-hal keduniaan, Nabi itu bisa saja keliru. Kalau dalam hal-hal keduniaan. Mengapa? Karena mereka diutus bukan untuk itu. Oke.
Begitu loh. Udah? Iya. Oke. Ajam, karena kamu tidak mau Siap. mengakui pengakuan, tidak membuat satu statement, saya memaklumi karena kamu takut sama umat. Iya. Kita lanjutkan masalah begini. Oke, berarti berakhir ya diskusi kita ya. Enggak, lanjut, masih ada. Kelanjutan dari itu masih ada. Soalnya saya menghargai dari teman-teman Kristen yang share ke saya gitu kan agar tidak di framing. Wah, Azam gak mau naik sama Edis nih. Ini kan saya menghargai saja. Gini Azam, gini. Pertama-tama Azam, seorang Muhammad hanya memiliki satu saja mulut dan satu saja lidah. Setuju? Ya lah semua orang gitu lah gitu. Bukan, karena Anda sedang membuat dua sosok Muhammad sekarang. Kok gitu? Baik, saya buktikan. Dari satu mulut Muhammad, pernahkah keluar kebohongan atau kekeliruan? Jadi begini ya. Pertanyaan saya simple loh. Orang-orang itu masing-masing memiliki spesialisasi, Dis. Waduh, udah mulai dia sinyalnya pura-pura diputus sambungkan, pura-pura. Udah ngasih kode. Dia tangan saya di sini. Sinyal matikan saya depan hidupkan. laptop ini. Barangkali saya tidak tahu pertanyaan Edi, saya bisa searching di laptop gitu. Oke, gini Azam. Kita tahu bahwa Muhammad hanya memiliki satu mulut dan satu lidah saja. Pertanyaan saya, pernahkah keluar dari mulut yang satu itu kesalahan? Kesalahan. Tentu sebagai manusia dia berpotensi sebagai manusia ya dalam hal Saya tidak tanya dia berpotensi. Pernahkah keluar dari yang mulut yang satu itu kesalahan? Jika merujuk daripada hadis yang Edis bacakan tadi tentang petani kurma, ya dari sisi keduniaan bisa keliru. Ijtihadnya bisa keliru. Oke, berarti dari mulutnya bisa keluar kesalahan. Dengar dulu biar selesai kan, saling menghargai. Dalam hal syariat tentu tidak akan pernah keliru karena ada panduannya. Gitu. Oh, berarti dari mulutnya pernah keluar kesalahan? Bisa jadi. Kok bisa jadi? Lambat ya sinyalnya. Jam, jangan bisa jadi dong kayak putus asa begini. Putus asa. Jangan putus asa. Gimana? Aduh, sinyalnya putus-putus ini. Mulai sinyal putus. Udah lanjut. Baik. Yang jelas bukan saya yang megang HP-nya kan ya. Oke. Itu saja berarti ya. Jadi saya akan tunjukkan sebuah hadis kepada Azam, ya. Perhatikan. Di mana di sini? Udah tahu hadisnya itu. Baik, saya balikkan kamera saya ya. Baca aja, udah tahu. Yang penting kan saya balikkan biar teman-teman lihat. Ngajari anak-anak gitu. Oke. Oh, biar teman-teman. Oke, ini Ajam ya. Perhatikan. Ini hadisnya. Perhatikan. Nanti tolong dikoreksi kalau ada terjemahan yang salah. Ini Ajam ini juga ahli berbahasa Arab. Ini Ustadz betulan kalau Azam nih ya. Saya bacakan. Dari setelah ini saya turun ya sudah ya. Bagaimana? Karena saya sudah naik. Setelah ini nanti saya izin turun. Oke, lanjut. Dari Abdullah bin Amr. Ia bercerita. Dulu aku menulis apapun. Kalau ada kata-kata yang penting, saya baca dengan keras. Atau saya baca dengan intensi khusus. Apapun yang ku dengar dari Rasulullah. Untuk kemudian kuhafalkan. Lalu orang Quraisy melarangku. Kata mereka, apakah kau menulisnya sedangkan Rasulullah terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang pula bersabda dalam suasana hati yang baik. Lalu aku berhenti menulis hingga aku ceritakan itu semua kepada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, perhatikan, tulislah demi Tuhan yang nyawaku berada dalam kekuasaannya. Tidaklah keluar dari lisanku kecuali ucapan yang hak. Tidak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali yang hak. Kata Muhammad. Sehubungan dengan tuduhan orang-orang Quraisy bahwa Muhammad itu cuma manusia biasa. Bisa ngomong dalam keadaan senang. Sudah bisa ngomong dijelaskan. dalam keadaan marah. Sehubungan dengan latar belakang Abdullah bin Amr menulis apapun yang dikatakan Muhammad.
Kalau kita merujuk Baik. kepada latar belakangnya ini, Bang Azam, tidak ada di sini perkara duniawi, perkara syariat, nggak ada. Di sini berbicara Baik. mengenai apapun yang keluar dari lisan Muhammad adalah yang hak. Baik. Sementara Baik. Anda sudah mengakui dari lisan Muhammad yang Muhammad bersumpah demi Tuhan itu keluar kesalahan. Maka kesimpulannya Baik. adalah Muhammad tiada lain seorang pembohong. Betul. Baik, sudah bisa dijelaskan. Silakan. Nah, mungkin Edis tahu ya asbabul wurud dari hadis itu. Hadis itu berbicara mengenai situasi dan kondisi Nabi Muhammad sedang mengajar. Jadi ketika sedang mengajar, tentu pembelajarannya bukan pertanian, bukan teknologi, bukan sains, tapi hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Maka kata-kata tersebut sangat relevan. Tidak akan keluar dari mulutku kecuali perkara yang hak. Maka semuanya harus ditulis. Justru kalau tidak ditulis, maka ada syariat yang tertinggal. Begitu. Udah jelas kan? Oke. Tadi Abdullah bin Amr Oke, menulis Edis, segala sudah. sesuatu yang... Ya udah cukup dulu kuota saya untuk berdiskusi dengan Kuota. Edis pada malam hari ini. Nanti kita naik lagi ya. Oke, baiklah Pak Jam. Tapi saya salut ya Iya, kepada turunkan Anda. saya. Ya, Mulai. iya betul. Lanjut, saya hargai. Oke. Enggak, silakan bicara dulu. Baik. Jadi teman-teman, Ajam ini seorang ustadz. Saya mau nanya Ajam, setelah diskusi dengan saya kemarin hari ini, banyak nggak yang inbox yang mengatakan bahwa Anda tersesat, berani Anda lancang Yang caci maki banyak. Bahkan saya dituduh Kristen Koptik. Karena saya berjanggut, saya dituduh Kristen Koptik. Enggak masalah, saya tidak terlalu peduli dengan perkataan orang. Artinya kita memiliki kapasitas keilmuan masing-masing. Ketika kita tidak sanggup berargumen, ya kita jangan nyerang pribadi. Kita bantah argumen dengan argumen, bukan sentimen. Kan begitu bagusnya. Oke. Jadi Bang Ajam, Anda mengakui sudah banyak muslim-muslim yang kontra, mengkritik, memaki-maki Anda. Setuju? Ya, Kristen Koptik. Saya dikafirkan sebagai Kristen Koptik. Gak apa-apa. Lihat tuh teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ya, saya sudah bilang, nah kabur dia. Jadi teman-teman saya bilang ya, orang awam datang ke sini membantah saya. Ustadz datang ke sini mengiyakan saya. Ya, tuh teman-teman. Kalian sudah menjadi saksi